Semuanya ini berjuang keras secepat mungkin sejak hari pertama, detik pertama, sampai seterusnya untuk mempercepat gimana caranya ini segera pulih. Keadaan di sana segera pulih. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Ada satu persoalan mendasar yang patut dikritisi secara serius dari pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jumat 19 Desember 2025, Teddy menegaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat sejak detik pertama bencana terjadi. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi opini publik yang menilai pemerintah lambat merespons. Jadi yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi, ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Sumeru, oke? Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera, ya. Kemudian Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Masinton via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Kemudian baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Baru kita undang rekan-rekan media. Jadi itu semuanya sejak hari pertama saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana, ya. Menurut Teddy, hujan lebat terjadi sejak 24 hingga 26 November 2025, dengan puncak pada 25 hingga 26 November sejak hari pertama. Menurutnya, seluruh unsur negara TNI, Polri, Basarnas, hingga BNPB daerah telah bekerja di lapangan meskipun tanpa sorotan media. Yang di lapangan ini seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, BNPB daerah, semuanya di detik pertama di hari pertama tanpa kamera, ujar Teddy. Ia juga menyampaikan pada hari yang sama Presiden Prabowo Subianto langsung berkomunikasi dengan para kepala daerah terdampak dan menginstruksikan Menko PMK untuk mengkoordinasi mobilisasi kekuatan nasional. Pada 27 November, helikopter dan pesawat dari seluruh Sumatera serta Jawa dikerahkan untuk mengangkut logistik dan genset PLN sekitar 20.000 personel gabungan dilibatkan. Narasi ini hendak menegaskan satu pesan utama. Negara hadir sejak awal, bekerja dalam senyap, dan baru belakangan disorot publik. Namun,
Justru disinilah persoalan besar muncul. Pertanyaannya sederhana. Benarkah pemerintah pusat telah bergerak efektif sejak hari pertama? Sebab berdasarkan riset dan pemberitaan media hingga Jumat 28 November 2025 atau hari ketiga bencana, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto masih belum percaya. Ini sejalan dengan pernyataannya bahwa peristiwa tersebut hanya ramai di media sosial dan bukan kejadian sebenarnya serius. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Pernyataan ini bermakna ganda. Artinya, pada hari ketiga, lembaga yang secara struktural menjadi penanggung jawab utama penanggulangan bencana nasional belum melihat peristiwa ini sebagai krisis besar. Jika demikian, klaim Seskap bahwa pemerintah telah bergerak penuh sejak detik pertama menjadi ambigu bahkan problematik. Bayangkan, jika pada hari ketiga Kepala BNPB masih meremehkan skala bencana, bagaimana mungkin publik diyakinkan bahwa pemerintah pusat telah merespon secara maksimal sejak awal? Di titik ini, tampak jelas adanya ketidaksinkronan serius antara klaim Seskap seorang perwira TNI berpangkat letnan kolonel, serta respon cepat dan terkoordinasi dengan sikap pejabat kunci di Lembaga Penanggulangan Bencana itu sendiri, yaitu Letjen TNI Dr. Suharyanto SOS MM. Kontradiksi ini memperkuat kecurigaan masyarakat di Aceh dan wilayah terdampak lainnya bahwa komunikasi antar lembaga negara sangat buruk, bahkan cenderung kacau. Dalam situasi darurat, kegagalan komunikasi bukan sekedar persoalan administratif. Hal ini berpotensi berujung pada keterlambatan bantuan, penderitaan yang lebih panjang, dan korban yang seharusnya bisa dicegah. Karena itu, pertanyaan yang muncul bukan sekedar soal teknis, melainkan menyentuh inti pemerintahan. Apakah negara ini benar-benar diperintah secara serius? Secara normatif, tentu jawabannya adalah ya. Namun, jika dilihat dari berbagai indikator, muncul kesan bahwa kekuasaan lebih diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai sarana untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Kursi kepresidenan seolah menjadi puncak, bukan titik awal untuk tata kelola yang disiplin dan jujur. Kritik semacam ini kerap disederhanakan sebagai ocehan orang-orang pintar yang menurut presiden sendiri hanya bisa mengkritik tanpa mampu mencetak beras atau menciptakan lapangan kerja. Padahal, sepanjang sejarah, kritik justru membuka unsur vital dalam sistem kekuasaan yang sehat. Para pemimpin besar selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berani berbeda pendapat. Abraham Lincoln contohnya membentuk Team of Rivals, kabinet yang diisi lawan-lawan politiknya. Barack Obama meniru pendekatan serupa, bahkan Soeharto dengan seluruh watak otoriternya secara sadar memelihara keseimbangan faksi dan rivalitas. Kebalikan dari Team of Rivals adalah Team of Sycophants, yaitu para penjilat kekuasaan yang tugasnya hanya satu, memastikan asal bapak senang. Dalam model inilah laporan dipoles, kritik disaring, dan realitas dimanipulasi. Kita masih ingat betul bagaimana Menteri ESDM melaporkan bahwa listrik di Aceh telah pulih 93%, padahal di lapangan baru sekitar 30%. Ini bukan sekedar kesalahan data, melainkan gejala dari budaya kekuasaan yang alergi pada kebenaran. Dalam konteks penanganan bencana, problem utamanya tampak jelas. Pemerintahan berjalan tanpa koordinasi yang solid dan tanpa kejujuran informasi. Kabinet yang sangat gemuk lebih berfungsi sebagai alat distribusi kekuasaan politik ketimbang mesin kerja yang efisien. Presiden berurusan terutama dengan para menteri koordinator, sementara menteri-menteri lain bekerja dalam silo masing-masing. Seringkali lebih sibuk membangun citra ketimbang menyelesaikan masalah. Di saat yang sama, Presiden tampak mengisolasi diri dalam lingkaran asisten pribadi yang sangat protektif dan minim pengalaman tata kelola negara. Jika informasi krusial disaring sebelum sampai ke Presiden, maka keterlambatan respon bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi struktural. Penolakan pemerintah untuk menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional juga menimbulkan tanda tanya besar. Alasannya,
negara dianggap mampu menanganinya sendiri. Namun fakta di lapangan menunjukkan bantuan datang lambat, koordinasi sangat buruk, dan warga terdampak terus-menerus menunggu. Disinilah letak ironi terbesar dari pernyataan Seskap Teddy Indrawijaya yang berulang kali menekankan bahwa penanganan dilakukan tanpa kamera dan tanpa sorotan media. Pernyataan ini problematik bukan karena negara tidak bekerja, melainkan karena mengabaikan realitas paling mendasar zaman ini, yaitu kamera tidak lagi dimonopoli media pers arus utama. Dalam setiap bencana hari ini, kamera pertama justru berada di tangan warga yang terdampak. Ponsel mereka merekam banjir yang masuk ke rumah, longsor yang menutup jalan, jeritan minta tolong, dan keterlambatan bantuan. Kamera-kamera inilah yang pertama kali menyampaikan fakta kepada publik jauh sebelum pejabat datang, apalagi menggelar konferensi pers. Ironisnya, rekaman warga seringkali lebih jujur, lebih tajam, dan lebih bermoral dibandingkan narasi resmi negara yang telah disaring oleh kepentingan politik dan citra kekuasaan. Kamera warga bekerja tanpa naskah, tanpa kepentingan asal bapak senang, dan tanpa kalkulasi politik. Ia bekerja dari nurani korban. Karena itu, klaim tanpa kamera bukanlah pembelaan, melainkan pengakuan bahwa negara telah gagal membaca sumber informasi paling otentik yang tersedia, suara dan visual dari warga terdampak sendiri. Ketika pemerintah memilih meremehkan rekaman warga sebagai sekedar heboh media sosial, disitulah jarak antara negara dan realitas bencana semakin melebar. Di era digital, kamera ponsel warga bukan sekedar alat dokumentasi. Ia juga adalah instrumen koreksi kekuasaan, membongkar ketidaksinkronan laporan pejabat, menantang klaim detik pertama, dan memaksa publik bertanya, jika negara benar-benar hadir sejak awal, mengapa justru warga yang lebih dulu memperlihatkan penderitaan mereka kepada dunia? Maka, persoalannya bukan ada atau tidaknya kamera media arus utama, melainkan ketidakmampuan negara mengakui kebenaran yang lahir dari bawah. Di zaman ini, narasi tidak lagi bisa dikendalikan lewat konferensi pers. Fakta yang sudah lebih dulu beredar, direkam, dan dinilai publik langsung dari tangan mereka yang paling terdampak. Karena itu, bisa jadi klaim Teddy ada benar, tapi mungkin saja dia lupa ada kamera warga yang setiap detik membagi informasi peristiwa bencana secara terbuka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.